Persiapkan hati kita akan mengangkat lagu pujian kita. Buat setiap kita yang rindu, hati kita yang rindu untuk memuji Tuhan bersama-sama. Mari bersama-sama kita katakan, Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu. Sudah hadiratmu. Aku menanti berharap kepadamu dan kemuliaan yang kudus. Sekali kita katakan Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu. Dalam hadiratmu, jiwaku menanti, bahwaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Nanti engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yang rindu untuk bersama-sama untuk memuji Tuhan. Dalam situasi seperti ini pun, kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap bersama kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan. Buat malam hari ini, naikkan. Sekali kita angkat lagu penyembahan ini dengan hati yang penuh sungguh-sungguh, kita katakan Tuhan ku rindu, Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu. Sudah hadiratmu, jiwaku menanti, bahwaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali kita katakan Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu. Masuk dalam hadiratmu, jiwaku menanti, bahwaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus.
Allah yang bertata dalam kerajaan surga, bersyukur Bapa, kami panjatkan kehadiran Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan, PA kami Bapa, PA Permata. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapa PA ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Tuhan yang melindungi Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, meskipun kami tidak dalam satu tempat Bapa, tapi kami percaya Bapa, ada rancangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberkati Bapa, PA kami ini Tuhan, yang menabur firman juga Tuhan yang memberkati. Teman-teman kami juga Tuhan yang belum bisa mengikuti Tuhan memberkati apapun yang menjadi alasannya Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan, Tuhan yang otoritas di dalamnya Bapa. Di dalam anak Bapa, di dalam Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kami sapa sekali lagi. Shalom. 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 Halo. Cita. Amin. Sekali lagi shalom. 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 Angkat lagu pujian kita katakan ku terima janji Allah. Kita katakan ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah dari kaum yang muda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Terima janji Allah. Terima janji Allah dari kaum yang muda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat semua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Oke, kita sudah sampai kepada metode kita. Jadi metode kita hari ini yaitu kesaksian. Tema kita kan hari ini Natal. Apa yang Anda kerjakan? Diambil dari Nas Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Jadi kita metodenya malam hari ini yaitu kesaksian. Apa sih yang udah pernah kita lakukan ketika Natal, ataupun ada enggak yang teman-teman gitu memberikan masukan ataupun saran untuk Natal kita di tahun ini.
Mungkin ada teman-teman yang ingin bersaksi, persilakan. Belum. Pak, ada teman-teman yang bersaksi? Shalom, teman-teman. Mungkin dari Permata Tanjung Pinang, mungkin yang bersaksi bagaimana bersaksi tentang apa sih yang pernah dilakukan di Natal gitu. Mungkin jadi panitia, jadi entah dalam seksi apa seperti itu. Yang mau berbagi kepada teman-teman yang ada di sini mungkin. Dari Permata Batu Aji, ada yang bersaksi? Atau mau ngasih masukan, saran, karena kan di tahun ini tidak seperti tahun sebelumnya, gitu kan? Mungkin dalam Natal kita, gitu. Biasanya kan di bulan-bulan mendekati Desember kita sudah sibuk untuk penyusunan panitia Natal, untuk persiapan Natal seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang bersaksi gitu. Ada perbedaannya dari tahun-tahun sebelumnya, ataupun yang ingin memberikan kesaksian pernah jadi ketua Natal atau dalam seksi sesuatu seperti itu. Salam Permata Batu Aji. Halo. Halo. Ya, buat teman-teman kita. Shalom Permata Tanjung Pinang. Mana Permata Tanjung Pinang?
Shalom. Shalom. Dari teman-teman Tanjung Pinang ada yang ingin bersaksi? Apa kameranya pada mati semua ya? Kayak anak remaja. Suruh dulu hidupkan kameranya semua, host. Gak tahu kita ngapa-ngapain orang itu. Kita semua suara. Atau ada yang mau bersaksi apakah apa sih arti Natal itu bagi kita gitu. Hai kawan-kawan. Shalom, Kak. Halo. Aku karena kan gelarku Gindo Ginting, asal dari Permata Tanjung Pinang. Jadi tema kita hari ini adalah tentang Natal. Kesaksianku waktu di Natal adalah di masa SMA ya Bang Kak ya. Jadi semasa SMA aku paling Natal itu adalah Natal yang paling menyenangkan menurutku. Mengapa? Karena di hari-hari yang kita tunggu selama setahun sekali telah tiba. Jadi di saat Natal itu memang semua membawa sukacita. Gak ada yang namanya sedih, cemburu, tidak ada. Tapi semua membawa sukacita. Jadi pengalamanku selama waktu Natal jadi SMA, menjadi ketua Natal. Jadi ketua Natal itu pusing kali. Memang kerjanya banyak. Namun melakukan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Namun yang akhirnya acaranya selesai. Jadi penuh tersendiri bahwa Natal itu memang wow gitulah pokoknya Kak. Jujur. Jujur. Dari Tanjung Pinang. Mungkin Kasih. mau menambahkan? Mungkin dari Permata Batu Aji ada yang mau bersaksi tentang Natal, pernah jadi panitia Natal, atau apapun tentang Natal kita boleh saksikan. Ya, Permata yang baru. Ya mungkin adik-adik Permata yang baru. Ayo adik-adik kakak ya, yang Hanami. Ayo dek, saksian. Egi, Jonathan, ayo. Kak yakin pasti bisa. Mana tahu Ayo mungkin Jo. Ayo Jo. ada yang Kak mau Natal tahun ini untuk Permata kasih saran seperti ini gitu. Bisa aja gitu. Oke, Jo silahkan. Kakaknya dulu lah Kak. Nggak apa-apa, Dede juga nggak apa-apa.
Gimana ribetnya kemarin, tapi tak suka cita, ya ceritain lah. Ayo, Hanami. Bingung Kak. Kayak mana menikmati masa-masa isolasinya? Atau kita nyanyi dulu. Mungkin yang setelah ini ada yang ingin bersaksi lagi gitu. Mungkin yang hatinya yang rindu untuk bersaksi. Kita nyanyi dulu. Kita angkat yang kita masuki gerbangnya. Kami berharap mungkin ada teman dari Permata Batu Aji ataupun Permata Tanjung Pinang yang ingin bersaksi lagi untuk metode kita malam hari ini. Masuki gerbangnya dengan bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini adalah Tuhan, ku bersuka sebab Dia menyenangkanku. Masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia menyenangkanku. Dia menyenangkanku, Dia menyenangkanku, ku bersuka sebab Dia menyenangkanku. Dia menyenangkanku, Dia menyenangkanku, ku bersuka sebab Dia menyenangkanku. Oke, kami tunggu untuk Bang Jafri. Shalom. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Saya pun mungkin ada sedikit kesaksian ya. Mungkin sama dengan kesaksian saya sebelumnya pas saya menjadi tuan rumah PA. Mungkin terkhusus Permata Sektor Korinti, Runggun Batu Aji mungkin pernah dengar bahwa saya pernah bilang bahwa saya mungkin hampir lebih dari sekitar 5 tahun mungkin tidak aktif di Permata. Mungkin PA pun terhitunglah beberapa kali dalam 5 tahun itu ke gereja, tapi kegiatan di kategorial Permata itu nggak aktif. Sama halnya dengan itu, untuk kegiatan Natal pun kayak gitu kan, nggak pernah mau terlibat gitu. Kadang mungkin dengan kondisi bekerja juga kemarin di Medan, untuk pulang hanya sekedar untuk Natal, apalagi Natal Permata kalau kita di Runggun kita, di kampung kita itu pasti malam.
dengan untuk hanya Natal pulang ke Brastagi mungkin salah satunya orang tua pun melarang karena masa hanya untuk Natal kamu pulang besok pagi-pagi harus balik lagi ke Medan gitu. Baru memang pas juga pulang malam pulang kerja udah sore ngejar Natal lagi ke Medan udah buru-buru kali mungkin itu udah gimana ya udah nggak bakal terkejar lagi. Jadi pengalaman saya seperti itu di Natal-Natal apalagi setelah kategorial Permata. Melihat saya mungkin termasuk aktif waktu KKR setelah Permata itu saya pun merasakan bahwa saya betul-betul mengalami kemunduran gitu. Setelah saya bergabung di Permata, setelah saya pindah bekerja di Batam dan bergabung di Permata di Runggun Batu Aji, disinilah saya mulai bertumbuh dan ikut aktif dalam Permata. Mungkin belum membara kawan-kawan yang lain untuk aktif. Mungkin saya pun masih sering tertinggal, masih sering absen untuk dalam kegiatan-kegiatan. Tapi semaksimal mungkin untuk kedepannya saya akan usahakan untuk ikut dan untuk Natal kita tahun ini mungkin berbeda dengan Natal kita tahun sebelumnya, tapi kita berharap Natal kita tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi makna Natal untuk kita pribadi lepas pribadi dan untuk teman-teman kami, adik-adik kami yang baru ngawan mungkin ini untuk pertama kalinya nanti Natal dalam kategori Permata. Saya berharap secara pribadi adik-adik yang baru ngawan mau ikut terlibat gitu dalam perayaan Natal kita yang kita rencanakan, yang sedang kita rencanakan. Dan juga saya berharap adik-adik yang baru ngawan akan tetap aktif dan ikut terlibat dalam Permata di Runggun Batu Aji. Itu mungkin kesaksian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bujur. Bujur. Itu kesaksian dari teman kita dari Batu Aji. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang ingin bersaksi. Batu Aji boleh, Permata Tanjung Pinang juga boleh. Oke, Kak Nia dari Batu Aji. Kami persilakan. Shalom Kak Nina. Shalom. Tanjung Pinang. Shalom juga Permata Batu Aji. Shalom. Mau sharing tentang perasaan aku tentang Natal kita tahun ini gitu. Mungkin sedikit berbeda dan agak sedih gitu ya. Karena biasanya ini udah bulan November kan sibuk latihan, sibuk jahit baju, sibuk persiapan semuanya gitu. Cuman tahun ini kita bikin itu lebih sederhana dan boleh kita apapun karena sebenarnya itu sendiri bukan apa ya kegiatan rame-rame meriah-meriah. Sebenarnya Natal itu apa yang kita rasakan gitu, hati kita sebenarnya kelahiran Tuhan Yesus itu ya. Juga kita nggak berkenang ke Batam Center gitu. Mungkin itu sebuah apa ya, mungkin dan juga gitu
kita semua lagi kita masih dikasih kesempatan untuk memberikan yang terbaik, mempersiapkan Natal kita yang baik, kadang kita optimal gitu, kita nggak mau ambil bagian, kadang kita malas-malasan latihan gitu. Tapi sekarang ketika kita mau latihan, ketika kita mau memberikan persembahan pujian kita pun dikasih. Mungkin ada beberapa teman runggun yang lain bahkan nggak boleh atau belum bisa kayak Natal dengan kuota yang dibatasi hanya beberapa orang gitu, dan itu menjadi suatu hal yang menjadi berbeda. Itu akan menjadi sejarah yang berbeda nantinya gitu, yang mungkin kita rasakan, yang bisa kita ceritakan gitu. Dan di sini juga aku mau juga untuk selalu menghargai waktu gitu, ketika kita diberikan kesempatan melayani, ketika kita diberi kesempatan untuk ambil bagian, marilah kita semangat dan tetap menghargai waktu untuk Tuhan gitu, karena kita nggak akan tahu di saat kita ingin waktu kita Tuhan dulu gitu. Ini sekali program-program kita yang tertunda, yang tidak terlaksana, nggak terasa gitu sampai November udah akhir tahun aja gitu. Jadi buat teman semua Permata Batu Aji dan juga Permata Tanjung Pinang tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan, dan juga untuk semua kita Natal, kita nggak mengurangi sukacita kita dalam menantikan Natal nanti di runggun kita masing-masing. Itu aja dari aku, Bujur. Bujur. Terima kasih buat mungkin ada teman-teman yang lain yang bersaksi juga tentang Natal yang biasanya sudah kita latihan Natal, rapat Natal, yang bisa hampir setiap hari kita bertemu untuk mempersiapkan acara Natal. Tapi sekarang berbeda gitu kan. Semuanya dibatasi gitu. Kita bertemu aja untuk beramai-ramai dibatasi seperti itu. Dan enggak teman-teman lagi yang ingin berbagi, bersaksi untuk semua teman-teman yang ada di sini. Apa sih yang pernah dikerjakan di Natal gitu. Mungkin masih ada? Dari Permata Tanjung Pinang ada yang ingin bersaksi? Oke, mungkin sekarang belum ingin menyaksikan. Mungkin nanti setelah kita doa syafaat, mungkin ada yang masih mau di-sharingkan ataupun mau disaksikan, kami masih menunggu teman-teman. Mungkin untuk selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat lagu penyembahan kita selidiki aku.
lihat hati, apakah aku sungguh mengasihi Yesus mata memulai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Lihat hati, apakah aku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat dia. Setia selamanya. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat dia. Amin. Suara Andu belum keluar, Bi. Audionya belum terconnecting. Suaranya, Bi, Shalom. Bi Tabita, suaranya belum terkonek. Audionya. Coba di unmute dulu suara apanya, Bi? Itu masih di mute. Oke, coba, Bi. Mi nu pegang mi. Cuma mi headset dua nih. Pakai headset kan, Bi? Headset. Atau coba cabut aja mic-nya. Headsetnya. Belum juga, Bi. Udah kamu cabut gini kabelnya? Mana kabelnya sini ambil. Atau pakai punya Tabita, Bi.
Tawita nggak di sini? Di sini nggak sih? Salam. Coba di unmute, Bi. Udah. Tapi suaranya nggak dengar ya. Tapi ada tanda kuning gitu, tapi kok nggak keluar ya suara? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kendalanya itu kenapa? Pakai laptop itu ya, Kak. Kenapa? Pakai laptop itu ya, Bibi. Kenapa, Dek? Bibi itu pakai laptop atau HP, Kak? Kayaknya pakai handphone. Pakai apa, Kambi? Laptop. Nah, Kak, coba suruh cabut aja headsetnya dari handphonenya. Oh, udah dicabut tadi kota. Bi, di sebelah di tombol speaker itu, Bi, kan ada tanda panah itu segitiga itu. Bi pencet. Halo? Terus. Ah. Halo? Tahu. Sudah kedengaran? Yes. Dengar. Zoom terbuka aja. Jelas. Pakai apa Bi tadi? Tapi satu dimatiin, Bi, karena storing dia. Kenapa? Dimatiin satu karena storing dia, dengung suara Ando. Berarti laptopnya dimatiin? Iya, matiin aja yuk. Oke. Shalom. 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 Dengar ya, salam. Salam, Bi. Salam, Bi. Shalom. Jadi minta maaf ya, error tadi laptopnya. Jadi sekarang Bibi pakai HP aja. Kita akan membaca firman Tuhan dari bahan renungan kita malam hari ini, yaitu dari Lukas 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sekali lagi shalom bagi kita sekalian. Shalom.
Malam hari ini kita belajar tentang firman Tuhan yang menjadi tema bagi kita sekalian adalah Natal, apa yang Anda kerjakan? Kalau kita berbicara tentang Natal, tadi sudah ada beberapa teman kita memberikan kesaksian bahwa ketika kita akan mempersiapkan Natal, ada banyak hal-hal yang perlu kita lakukan. Jadi sebelum kita akan masuk dalam hal-hal apa yang perlu kita persiapkan, kita secara umum mengetahui bahwa Natal dalam bahasa Portugis artinya kelahiran. Jadi yang kita peringati adalah kelahiran Tuhan Yesus. Berbeda juga dengan hari-hari yang lain, yaitu apabila kita melaksanakan acara-acara gereja, Natal khususnya adalah kita memperingati kelahiran Yesus. Dan ketika kita merayakan Natal, identik dengan perayaan, acara, dan hal-hal lain yang mendukung ketika kita akan melaksanakan Natal. Kita sebelumnya bisa melihat apa yang telah tadi Bibi baca dalam bahan renungan kita, yaitu ketika pada bacaan kita, sewaktu Yesus akan dilahirkan, ketika Kekaisaran Romawi diperintah oleh Kaisar Agustus. Dan Kekaisaran Romawi menguasai hampir seluruh daerah di sekitar Laut Tengah. Dan memerintahkan untuk mendaftarkan seluruh penduduk ke daerah asal mereka. Tujuannya yaitu untuk mengetahui jumlah penduduk yang akan membayar pajak. Demikian juga Yusuf, dalam bacaan kita tadi, dia juga patuh kepada pemerintah. Serta dengan tunangannya Maria, dia adalah berasal dari daerah Nazaret, yaitu berada di daerah Galilea, menuju Judea, yaitu kota Bethlehem, karena Yusuf adalah keturunan Daud. Jadi daerah asal namanya, kemana daerah daripada keturunannya, kesanalah dia mendaftarkan diri. Dari segi jarak, yaitu dari Nazaret ke Bethlehem itu apabila ditempuh dengan berjalan kaki, karena pada waktu itu adalah orang berjalan kaki atau berkuda, itu dapat ditempuh lebih kurang 3 hari. Oleh karena itu, dari sebegitu jauhnya perjalanan, tentu ada banyak sekali rintangan, terkhusus dengan keadaan Maria yang sedang mengandung. Sebelum Bibi menceritakan hal-hal yang lain, kita perlu lebih dahulu mempelajari tentang bagaimana Allah kita yang dahsyat itu, yang dilahirkan di kandang domba itu, yaitu yang disebut Yesus. Yesus Kristus, yang artinya Mesias, juga disebut sebagai Juru Selamat. Jadi ketika Yesus lahir, ada beberapa hal yang perlu kita teladani. Yang pertama, dia rela merendahkan diri, lahir. Tadi dikatakan tidak ada lagi penginapan hingga dia lahir di kandang domba. Yang berikutnya, dia dikandung oleh anak darah Maria. Dia juga dikandung daripada Roh Kudus, seperti yang telah kita pelajari. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang bisa kita teladani dari Yesus sendiri. Dia lahir di tempat yang bukan terhormat. Dia lahir sebagai anak daripada darah Maria, dipakai Maria. Yang berikutnya adalah dia merendahkan diri dan lahir di kandang domba. Tokoh yang kedua yang perlu kita teladani yaitu tokoh Yusuf. Bagaimana Yusuf sebagai tunangan daripada Maria patuh kepada pemerintah untuk sensus. Kalau sekarang disebut sensus penduduk, jadi memastikan jumlah. Jadi Yusuf patuh kepada pemerintah untuk melakukan sensus, yaitu ke kota asalnya di Bethlehem. Yang berikutnya adalah Yusuf rela untuk
menemani, atau awalnya dia juga ragu untuk mengambil Maria sebagai tunangannya, tetapi tetap mengambil dia dan mendampingi dia dalam masa-masa kesukaran karena Maria diizinkan Tuhan mengandung Yesus. Seterusnya teladan daripada Yusuf yaitu selain setia dia juga taat dan bekerja sama dengan Maria dalam misi pelayanan yaitu orang yang dipakai oleh Tuhan. Seterusnya kita mau meneladani tentang tokoh yang ketiga yaitu Maria. Bagaimana juga Maria bukan karena orang yang tidak berdosa, tapi dilayakkan oleh Tuhan mengandung bayi Yesus. Maria taat mengikuti perintah Tuhan. Yang berikutnya dengan rendah hati, Maria juga bersedia mengandung dan melahirkan bayi Yesus. Dari ketiga tokoh yang kita pelajari, kita akan kembali kepada tema kita. Tema Natal, apa yang kita kerjakan? Kalau Bibi membaca WA di WA Serayan, sudah diberitahukan bahwa akan ada Natal Permata secara on-site di gereja. Tanggalnya mungkin akan menyusul, tapi akan dilaksanakan Natal Permata. Sebagian dapat melaksanakan secara on-site di gereja, tetapi sebagian akan melaksanakan Natal secara online di rumah. Apa yang perlu kita lakukan sesuai dengan tema kita? Yang pertama, dari kesaksian teman-teman kita tadi, khususnya Permata Tanjung Pinang tadi, menyatakan jika menjadi panitia kepala pusing, banyak tanggung jawab, banyak kerjaan, walaupun akhirnya sukacita, itu sudah pasti. Jadi ketika menjadi panitia, nggak mau nanti banyak tanggung jawab, nggak mau nanti terlalu banyak waktu, seperti itu. Tetapi endingnya adalah sukacita. Itu tadi kata kesaksian dari teman kita dari Tanjung Pinang. Kalau tadi dari teman kita Batu Haji berkata, sebelumnya ketika KKR begitu aktif, tapi ketika memasuki masa Permata, karena pekerjaan, karena tempat satu dan dua hal, bahkan lama vakum. Itu juga menjadi perhatian daripada Bibi secara pribadi, seperti kami ketahui bahwa Bibi itu bidang katekisasi di gereja kita. Bibi udah sering mengulangi perkataan ini, malam hari ini juga Bibi sampaikan, daripada sesuai dengan tema kita, apa yang kita lakukan. Kalau dilihat daripada jumlah permata yang dingawankan, ini beberapa ikut mereka ya di Zoom ini. Yang kelas sekolah khususnya hampir 30 orang, yang periode ini kemarin 27 orang, permata kelas umum 6 orang, ditambah lagi kami teman-teman permata yang sebelumnya sudah permata, baik yang masih sekolah atau sudah bekerja atau masa kuliah dan lain-lain, itu sebenarnya sudah sangat banyak sekali sebenarnya jumlah permata. Tapi kalau Bibi melihat kehadiran atau laporan daripada pengurus kerunggun kita di Warta, itu sangat sedikit sekali, bahkan tidak sampai 30. Mungkin terakhir ini lebih kurang 30 kalau Bibi bilang. Oleh karena itu, sangat penting kita malam hari ini belajar tentang apa yang kita lakukan. Tadi kalau kesaksian permata di Korinti berkata dulu, kalau November begini kita sudah sibuk ngurusin baju, acara, panitia, rapat, persiapan, dan lain-lain. Itu memang identik dengan Natal. Tapi sekarang ketika kita mau sering berkumpul, ketika kita mau mempersiapkan sesuatu, justru pandemi ada pada tahun ini. Jadi ketika tahun ini, dalam masa-masa pandemi ini, khususnya ketika KAM akan melaksanakan Natal, ini informasi aja dari Bibi, bahwa jika nanti kami terpilih jadi panitia, ini dari segi apa yang kita lakukan ya, lakukan tugas dengan berkomitmen. Menjalin hubungan yang baik antar kepanitiaan.
Tidak perlu saling menyalahkan. Tetap saja lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita bagian acara, lakukanlah itu. Kalau nanti kamu bagian dekor, dekorlah dengan baik. Apapun yang menjadi bagianmu. Oleh karena itu, yang berikutnya itu apabila menjadi panitia. Walaupun ada suka dukanya tadi Permata Tanjung Pinang bilang. Apa suka dukanya? Ketika sebelum acara ada kekhawatiran, bagaimana nanti acara? Kemarin rencananya begini, mengapa yang ini enggak seperti ini? Mengapa begini? Memang sedikit banyak akan ada juga perbedaan pendapat. Tapi ketika usai acara, sukacitalah yang menjadi bagian kita. Yang kedua, itu suka duka apabila menjadi panitia. Acara dikemas sedemikian rupa biasanya ketika Natal. Sibuk dengan acara. Siapa singernya, siapa pemusiknya, apa nanti snacknya, apa dress code-nya atau pakaiannya. Kita nanti ada acara di mana, siapa pengkhotbahnya, dan lain-lain. Itu pasti akan dibicarakan karena itulah bagian daripada panitia, daripada Natal. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika mempersiapkan Natal tersebut, apa yang sering terjadi? Bibi, ketika mempersiapkan renungan ini teringat dengan Pendeta Agustinus Purba ketika HUT GBKP di Batam. Dia katakan ada beberapa kita orang-orang gereja ketika melakukan tugas-tugas kepanitiaan terjadi pertengkaran atau keributan. Ketika pergi retreat, ketika pergi wisata rohani, ribut. Jadi apa yang dibawa pulang? Itu ada beberapa, tapi Bibi yakin bukan di antara Permata. Kalau ada pun, biarlah tahun ini kita tidak lagi demikian. Jadi oleh karena itu, acara itu dikemas sedemikian rupa, segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik, didoakan juga, baik cuaca dan segala sesuatu yang mengambil bagian, itu harus juga kita doakan. Seterusnya apa yang kita lakukan, terkhusus di masa pandemi ini? Tadi Bibi udah bilang di bagian pertama, bahwa sebenarnya kita memperingati kelahiran Yesus. Jadi sebenarnya tokoh utama ketika Natal adalah Yesus. Yesus menjadi tokoh utama ketika Natal. Panitia boleh sibuk, ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, dan semua seksi acara sibuk boleh. Tetapi selalu jangan lupakan siapa tokoh utama, Yesus. Karena dari bacaan kita tadi pun, biarpun Yusuf dan Maria melakukan sensus, biarpun dia melakukan perjalanan, tokoh sentral pada bacaan kita adalah Yesus. Tiba waktunya Yesus akan dilahirkan. Yang menjadi persoalan, tidak ada lagi penginapan karena begitu ramai orang ada di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara-saudara terkasih, dia lahir di kandang domba. Itu bukan suatu kebetulan. Jadi kalau Bibi perhatikan, terkhusus kita di Gereja Batu Haji, supaya dekor gereja lebih sederhana, biaya dekorasi juga tidak terlalu tinggi, yang Bibi ketahui ya, dilakukan kerjasama antara panitia Natal KAKR, panitia Natal Permata, panitia Natal PJJ atau Runggun. Oleh karena itu selalu bekerja sama dalam mendekorasi. Tapi yang Bibi selalu terharu, terkhusus Permata, ada selalu ide setiap tahun bikin seperti kandang domba kecil di depan altar itu. Iya, dengan biarpun boneka dibikin sebagai lambang bayi Yesus, itu adalah sebenarnya salah satu melambangkan seperti renungan kita malam hari ini. Jadi ada di sana mengingat masa lalu daripada Yesus dengan kemeriahan yang kita susun dengan acara sekarang. Biarpun kadang orang jarang foto di sana, jarang kalau Bibi lihat. Yang ada orang banyak foto kalau Natal itu di pohon terang. Atau di altar. Atau dengan baju seragamnya, atau dengan dekor yang sangat bagus. Kalau sekarang ngetren lagi, atau di foto booth-nya. Jarang. Padahal Natal yang sebenarnya adalah penuh kesederhanaan. Jadi apa yang kita lakukan, Bibi ulangi, apabila menjadi panitia, lakukan bagianmu dengan baik. Apapun itu,
boleh berbeda pendapat, tapi akhirnya adalah menuju kebaikan. Kalau tadi tidak pandemi, ini hanya sebagai sebagai sesuatu yang mengingatkan Kam dan Bibi juga. Ini Bibi perhatikan apabila ada sayembara atau kompetisi, entah itu tari, entah itu menyanyi, atau apapun itu yang kita lakukan, itu kalau mempersiapkan ketika ada kompetisi, itu luar biasa. Itu juga sering terjadi ketika Natal. Itu mungkin dibikin pranatal lah. Oleh karena itu, dipersiapkan dengan sebegitu maksimal. Sementara juaranya rata-rata hanya 3. Paling banyak juara harapan 1 atau juara 4. Begitu mempersiapkan acara, semangat sekali. Karena apa? Tujuan utamanya menjadi juara. Itu enggak masalah. Yang menjadi masalah ketika kompetisi ditampilkan, apakah nyanyi, apakah nari, dan lain-lain. Tapi ternyata ketika mungkin sektor kita tidak menang, pulangnya hilang sukacita. Itulah malam hari ini kita diperingatkan oleh Tuhan. Diingatkan bahwa apa yang kita lakukan, kalau ada kompetisi silahkan lakukan yang terbaik. Apabila menang puji Tuhan, apabila tidak menang juga puji Tuhan. Yang seterusnya, khusus di masa pandemi ini, tadi sudah ada beberapa kesaksian teman kita. Siapapun nanti akan menjadi panitia, lakukan yang terbaik. Siapapun nanti yang mengatur acara, lakukan juga dengan baik. Bibi hanya ngasih usul ketika Natal di masa pandemi ini, alangkah baiknya jika Natal tahun ini Bibi hanya ngasih usul. Lakukanlah Natal dengan lebih sederhana dibanding tahun yang lalu, karena kita pun akan dibatasi, Kam khususnya dibatasi nanti siapa aja yang bisa menghadiri Natal di gereja secara onsite, dan sebagian akan hanya dapat mengikuti dari rumah secara online. Oleh karena itu, Bibi hanya ngasih usul daripada apa yang terjadi di sekitar kita sekarang, di Natal kita tahun ini. Jadi sesuai dengan tema kita, apa yang kita lakukan ya, yaitu apabila memungkinkan, lakukanlah aksi. Aksi Natal, ya salah satunya mungkin kalau pandemi begini tidak memungkinkan. Mungkin perkunjungan ke penjara, mungkin perkunjungan ke panti asuhan, tapi apabila pengurus permata yang 3 sektor, Bethlehem, Korinti, dan Efesus, dapat mendata teman-teman kita dengan penuh kasih. Mungkin ada beberapa yang berdampak secara langsung daripada pandemi COVID-19 ini. Mungkin beberapa bulan lalu tidak lagi bekerja, atau ada juga terganggu dari segi kesehatan, atau ada hal-hal lain yang kita kira perlu mendapat bantuan. Ini hanya usul Bibi. Lakukanlah itu. Pada saat pandemi inilah sebaiknya kita lakukan Natal seremonial secara sederhana. Dan lakukanlah aksi yang lebih terasa bagi saudara kita bahwa kita adalah mengasihi mereka. Secara runggun juga, kami juga serayan Tuhan, juga jemaat Tuhan, mungkin sudah kamu ketahui, kami juga sudah melakukan sistem JETRO dalam pelayanan selama masa pandemi. Semoga nanti seterusnya. Jadi Bibi umpamanya 7 JETRO Bibi atau jemaat kepen namanya, 8 dengan Bibi. Itu harus Bibi layani. Sama juga dengan permata. Jadi kita akan lebih mengetahui bagaimana keberadaan keluarga mereka, apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kebutuhannya, dan tidak ada mereka yang sungkan bercerita kepada Bibi lah secara pribadi. Begitu juga mungkin Kam, apabila nanti dapat dilaksanakan usul Bibi, lakukanlah aksi di tahun ini, karena ini masa-masa pandemi. Mungkin sudah dilakukan tahun lalu, ini lebih banyak lagi, karena ketika kita pun nanti atau Kam nanti merayakan Natal, tidak akan bisa semuanya datang ke gereja. Jadi secara seremonial juga sukacita, secara persiapannya juga mantap, dan secara aksi juga lebih baik. Kalau mungkin sudah akan pikirkan aksi yang lain, itu bahkan lebih baik. Jadi malam hari ini kita juga bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan, terkhusus di masa pandemi ini lebih kurang sudah 8 bulan kita tidak bisa melaksanakan ibadah secara full
jemaat ke gereja, khususnya beberapa bulan ini dilaksanakan ibadah PA Permata khususnya secara online dari gereja atau live streaming. Itu dilakukan oleh Permata kita, Ipan dengan Joshua dan tim yang lain. Itu sudah luar biasa. Dan beberapa minggu ini, kemarin dan mungkin hari ini kita melaksanakan secara Zoom. Kita juga berarti mau melakukan secara Zoom ini, dan Bibi juga minta maaf tadi ada salah dalam tidak connect ke laptop ini. Selanjutnya pesan Bibi, baiklah semua Permata, baik Permata yang udah senior, baik Permata yang sebagai pengurus, baik Permata yang baru kemarin dingawankan bulan Oktober kemarin, semua sama-sama Permata. Kalau Pikaris bilang, Bi, sudah banyak kawanku katanya. Pikaris pun yang sebentar lagi jadi pendeta sudah sama dengan Jonathan Saimara. Ya. Pikaris yang sudah sebentar lagi jadi pendeta sama juga dengan Hanami. Yang baru kemarin dingawankan sama juga dengan Ivan Udu yang sebentar mau sekolah pendeta juga dia. Ya kan Ivan? Puji Tuhan. Mereka juga sama dengan Permen Bibi ini, Daniel Pranginangin. Luar biasa semangatnya. Kalau Bibi mau kasih motivasi sama kita, Daniel ini dulu kebetulan dia ngawan, Bibi nggak bisa cuti. Tapi luar biasa kasih Tuhan. Daniel yang dengan keterbatasan fisiknya, dia juga ngikutin PA, dia sudah ngawankan berapa tahun lalu, sama juga dengan Pikaris tadi, sama juga dengan Jonathan, sama juga dengan Veronica juga tadi ada ya, Imelda, yang udah senior-senior itu, Fanny yang pengurus, nggak ada keterbatasan, nggak ada perbedaan di Permata ini. Oleh karena itu, lakukanlah yang baik. Oleh karena semakin tahun semakin banyak jumlah Permata yang dingawankan, Bibi pun senang, tetapi lakukanlah juga tanggung jawab di Permata dengan baik. Jadi terakhir, Bibi kutip perkataan Maria sebagai motivasi juga untuk kita, yaitu pada Lukas 1 ayat 38. Ini Bibi kutip perkataan Maria. Ketika malaikat Tuhan berkata, ia akan mengandung bayi Yesus dan ia akan melahirkannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Jawaban Maria adalah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Demikianlah juga kita. Dari tokoh-tokoh yang telah Bibi ceritakan tadi, marilah kita ambil teladan, ketaatan, kepatuhan, mau dipimpin Tuhan, sama juga seperti Maria yang berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Lakukanlah yang baik menjelang persiapan Natal, hingga sukacita sebelum Natal dan sesudah Natal. Terkhusus hari ini adalah PA kita yang terakhir, dan kita akan berjumpa tahun depan setelah Pekan Penatalayanan. Natal di Runggun kita juga akan dilaksanakan secara PJJ, 22 PJJ secara onsite. Satu lagi pesan Bibi yang terakhir di masa-masa pandemi ini, yang pertama, jangan terlalu khawatir atau terlalu takut, ya. Jadi hingga gereja menjadi ketakutan. Gimana sih? Nggak usah sih, jangan. Itu adalah intimidasi iblis. Tapi jangan juga kita seolah-olah tidak peduli dengan protokol kesehatan. Jadi tetap kita berdoa, ketika tugas pelayanan ke gereja, lakukanlah itu seperti anjuran pemerintah, lakukan protokol kesehatan. Jangan pergi kemana-mana, kita nggak takut. Tapi kalau dibilang ke gereja, aku nggak berani, kemarin ada yang isolasi, aku nggak berani. Jangan ya, jangan dibuat seperti itu. Jadi jangan terlalu khawatir atau takut, hingga seolah-olah gereja menjadi tempat yang menakutkan. Jangan. Tapi gereja adalah tempat kita bersekutu, dan kita juga tetap waspada dengan menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, sanitizer, dan lain-lain. Mungkin itu yang Bibi dapat sampaikan hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Biarlah Tuhan memberkati sekalian Permata dalam masa-masa persiapan melaksanakan Natal tahun ini. Baik Permata Batu Aji juga Permata Tanjung Pinang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kita juga diberikan kesehatan menjelang Natal sampai
seterusnya kita senantiasa dalam perlindungan tangan Tuhan. Inilah yang Bibi dapat sampaikan. Termulia nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami sampai pada saat ini, memberikan kami waktu belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami sekalian, hingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kami lakukan di masa-masa Natal ini. Berkati kuduskan firman-Mu, berkati sekalian anak-anak permata, biarlah mereka juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan mengakhiri renungan ini, nama Tuhan dipuji dan disembah, dan biarlah permata juga diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak muda generasi penerus gereja, terkhusus di gereja kami, GBKP. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Bikin ke sini gimana? Ini gimana? Kok nggak ada suaranya? Loh. Halo teman-teman. Shalom. Shalom. Tuhan Bibi yang sudah memberitakan firman Tuhan buat malam hari ini, semakin berkati dalam pelayanannya. Kita juga bisa menjadi bukan sebagai pendengar saja, tapi bisa menjadi pelaku firman. Kita akan mengumpulkan persembahan kita akan mengangkat lagu pujian kita katakan Hai Dunia Gembira.
bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita akan sampai kepada doa syafaat. Mungkin teman-teman ada yang topik doa khusus, bisa nanti diketikkan di chatnya apa yang mau ingin didoakan. Selanjutnya kami akan serahkan kepada Bibi untuk membawakan doa syafaat. Shalom. Shalom. Shalom, Bu. Salam Susi. Shalom, Dek. Salam Susi. Shalom, Dek. Iya, doa syafaatnya di chatnya nggak ada. Jadi secara umum aja. Ya, Dek. Iya. Persembahan, persiapan Natal, semua permata, baik sekolah, kuliah, dan pekerjaan. Itu aja. Iya, Dek. Oke. Apa jodoh, Dek? Apa? Sama jodoh. Oh iya ya, Susi belum jadi ya. Pasangan hidup. Ya. Mantap, mantap. Oke. Yang lainnya kesehatan lah ya. Ya, Dek. Oke. Oke. Udah. Langsung ya Susi? Ya, langsung, Dek. Udah nggak pakai nyanyi lagi? Ibu Bibi mau request lagu? Hah? Udah langsung ya? Oke, mari kita berdoa, baik doa persembahan juga doa syafaat kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Kau memberikan waktu bagi kami, terkhusus anak-anak-Mu permata, ketika malam hari ini telah Kau izinkan kami mengikuti PA Permata via Zoom. Dengan segala keterbatasan kami minta ampun kepada Tuhan, biarlah layakkan kuduskan kami hingga dapat melayani Tuhan. Dan pada malam hari ini kami berdoa secara khusus untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan yang memberkati, biarlah persembahan ini juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan yang memberkati sekalian anak-anak kami permata dalam persiapan menjelang Natal permata, apapun nanti yang menjadi bagian mereka, apakah kepanitiaan, apakah sebagai anggota daripada permata, semuanya lah mereka bersuka cita, menjalankan tugas-tugas mereka dengan rasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk semua permata, baik permata yang masih sekolah, kuliah, juga yang bekerja. Tuhan memberkati mereka sekalian, yang masih sekolah ataupun kuliah, Tuhan berikan roh yang mau rindu tetap belajar, hingga senantiasa menjadi kemuliaan bagi orang tua, terkhusus bagi Tuhan. Memberkati juga anak-anak permata yang sekarang dalam masa bekerja, berkati pekerjaan mereka, biarlah daripada apa yang mereka lakukan, nama Tuhan juga kami puji dan kami sembah. Kami juga berdoa, mungkin ada beberapa teman-teman permata
yang pada saat ini sedang tidak bekerja. Tuhan juga memberkati, biarlah bukakan tempat mereka untuk bekerja, dan biarlah ia juga mengucap syukur atas apa yang dapat mereka lakukan, hingga semua permata dapat mengucap syukur kehadirat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, waktu yang Kau berikan bagi kami malam hari ini, mengikuti PA Permata, terkhusus PA Permata yang terakhir di tahun ini. Semua permata Batu Aji, semua permata Tanjung Pinang yang mengikuti PA malam hari ini, juga yang tidak mengikuti, Tuhan berkati. Biarlah semua anak permata diberkati oleh Tuhan, biarlah kedewasaan iman juga menjadi bagian daripada mereka. Kami juga berdoa secara khusus untuk kesehatan sekalian anak-anak permata juga beserta keluarga. Bentengi dan lindungilah kami daripada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami senantiasa diberikan kesehatan, damai dan sukacita, hingga iman kami juga tetap hanya tertuju kepada Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus karena beberapa juga di antara para permata pada saat ini telah dewasa, baik dari segi umur ataupun ketika mereka sekarang merindukan pasangan hidup. Tuhan bukakan jalan, Tuhan berikan pasangan hidup mereka yang seiman dan sepadan dengan mereka. Dan kami rindu bahwa waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik, dan biarlah pasangan hidup anak-anak permata juga adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Inilah doa permohonan kami, kudus dan layakkanlah kami dimanapun kami berada. Biarlah juga permata Tuhan selalu melindungi dan diberkati oleh Tuhan. Pengurus permata Runggun, pengurus permata sektor, Tuhan berkati hingga mereka dapat melakukan tugas dengan baik. Ini doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita jangan lift dulu. Jadi PA malam hari ini nanti kita bisa lapor ataupun kita info ke sekretarisnya bahwa kita PA malam hari ini. Untuk persembahannya juga teman-teman juga bisa infokan ke sekretaris masing-masing berapa jumlah persembahan. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang masih mau sharing tentang apapun juga. Bebas. Kak, ini ada mau dokumentasi dulu. Jadi buat teman-teman semua silakan aktifkan kameranya ya, biar di screenshot dulu. Buat gaya nggak, Ivan? Kenapa Kak? Buat gaya nggak? Kayak mana gitu? Iya boleh, bergaya boleh. Silakan aktifkan kamera semuanya ya kawan-kawan.